Melalui berbagai rapat, diskusi, dan penyerapan aspirasi dengan berbagai pihak, mulai dari berbagai elemen masyarakat, akademisi hingga pakar, pihak DPR RI sepakat mensahkan RUU KUHP menjadi undang-undang. Perubahan dan pembauran dari KUHP yang telah eksis sejak zaman kolonial Belanda di Nusantara dan juga berusia lebih dari 4 dekade akan mulai diterapkan pada 2 Januari 2026 di tahun depan. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Terima kasih. Melalui rapat paripurna ke-8 masa persidangan 2 tahun sidang 2025-2026 pada Selasa 18 Desember 2025 lalu, Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang. Melibatkan banyak pihak dari berbagai elemen masyarakat, butuh waktu panjang selama 44 tahun untuk melakukan pembaruan agar isinya lebih menyesuaikan kebutuhan zaman. Pembaruan KUHP dinilai sebagai tonggak sejarah pada hukum pidana nasional. KUHP lama merupakan warisan kolonial yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai Wetboek van Strafvordering, telah berlaku lebih dari 1 abad tanpa perubahan fundamental terhadap nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pihak DPR RI mengatakan pembaruan tersebut membawa hukum acara pidana lebih relevan dengan dinamika sosial, perkembangan teknologi, dan kebutuhan penegakan hukum saat ini. Jadi kalau kemudian kalau tidak diselesaikan dalam proses yang sudah berjalan hampir 2 tahun, tentu saja kemudian tidak bisa menyelesaikan masalah-masalah yang sudah 44 tahun undang-undang ini berlaku, dan banyak sekali hal-hal yang diperbaharui yang sudah melibatkan banyak pihak yang kemudian dalam pembaharuannya itu berpihak kepada hukum yang mengikuti zaman atau hukum-hukum atau undang-undang yang berlaku sekarang. Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, menyampaikan klarifikasi terkait sejumlah pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dianggap kontroversial, seperti soal kewenangan upaya paksa, peluang penjebakan, rekayasa kasus, hingga penilaian Polri lembaga superpower. Ia menyebut banyak informasi yang beredar di publik tidak tepat sehingga perlu diluruskan. Hoaks yang paling ramai di media sosial adalah narasi yang menyebut bahwa polisi dapat melakukan penyadapan tanpa izin pengadilan. Ada pula RUU KUHP mengizinkan kepolisian merekam dan mengakses perangkat digital seseorang tanpa batas. Atau tabungan atau rekening digital masyarakat dapat dibekukan petugas secara sepihak, serta polisi dapat mengambil barang dan data elektronik seseorang tanpa prosedur hukum. Dalam KUHP yang lama, tindakan yang dimungkinkan dilakukan pada tahap penyelidikan sangat terbatas, sama sekali tidak diperbolehkan menahan. Pernyataan tersebut tidak benar. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan dalam pasal 5 dilakukan bukan dalam tahap penyelidikan, namun dalam tahap penyidikan. Hal ini diatur untuk mengatasi keterbatasan jumlah penyidik. Memang yang bisa menangkap itu penyelidik boleh menangkap, tapi bukan dalam tahapan penyelidikan, tahapan penyidikan, ya. Dan itu atas perintah dari penyidik. Ketua DPR RI Puan Maharani juga meminta agar masyarakat tak mudah termakan informasi palsu terkait Undang-Undang KUHP yang mengalami pembaruan. Tadi penjelasan dari Ketua Komisi 3 saya rasa cukup bisa dipahami dan dimengerti sekali. Jadi hoaks-hoaks yang beredar itu semuanya hoaks, tidak betul, dan semoga kesalahpahaman dan ketidakmengertian bisa segera kita sama-sama pahami bahwa itu tidak betul. Sejumlah aturan baru dalam KUHP yang telah disahkan DPR antara lain, dalam KUHP lama
kekuasaan aparat penegak hukum terlalu kuat, sedangkan pada KUHP baru hak warga negara diperkuat. KUHP baru disebutkan mengakomodir kelompok rentan, diantaranya penyandang disabilitas, hak perempuan, dan hak lanjut usia. KUHP baru secara spesifik juga turut mengatur warga negara atas perlindungan dari penyiksaan dalam proses hukum. KUHP baru juga mengatur terkait mekanisme penahanan yang lebih subjektif dengan 8 syarat penahanan. Melalui KUHP yang baru, ada yang disebut dengan restoratif justice, berisi nilai-nilai luhur yang baru diatur secara tegas di KUHP terbaru, termasuk membahas mengenai penguatan dan perlindungan hak korban, kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Rata-rata warga yang memahami isi perubahan KUHP memberikan respons positif dan mendukung untuk diterapkan. Ya, tentunya kan KUHP yang baru harus berlandaskan Undang-Undang 1945 ya, tidak modern lagi lah, karena itu kan masih zaman Belanda aja sih. Kalau menurut saya KUHP yang lama tuh cenderung bersifat retributif atau balas dendam. Kalau yang sekarang itu KUHP-nya itu lebih kepada bersifat orientasinya pada restoratif dan rehabilitatif. Karena menurut aku KUHP yang lama ini udah dari zaman dulu banget, dari zaman kolonial, dan banyak ketentuan-ketentuan yang udah melewati perkembangan zaman gitu. KUHP yang lama itu memang butuh perubahan karena udah nggak sesuai lagi sama perkembangan zaman dan nilai-nilai Pancasila. Jadi apalagi kan kondisi sosial ekonomi kita juga udah beda. Sebagai masyarakat saya percaya kalau perubahan dan juga penyesuaian ini perubahannya untuk kebaikan dan keadilan kembali ke masyarakat juga nantinya. Perubahan dan pembaruan dari KUHP yang telah disahkan DPR disebut bukan sekadar kebutuhan, tetapi dinilai sebagai suatu keharusan agar terjadi keseimbangan keadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan semangat menerapkan hukum yang adil, semua pihak berharap dari perubahan tersebut telah mempertimbangkan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat, dan harmonisasi dalam praktik peradilan yang menjamin bahwa hukum acara pidana tidak hanya menjadi alat kepastian hukum, namun juga sarana keadilan yang lebih manusiawi, modern, dan responsif terhadap tantangan zaman.